Adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama Kak Angel. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita semua bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Teruna. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk. Kita akan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami, agar boleh layak masuk ke tahta-Mu yang agung. Teman-teman semua, adik-adik, mari kita bangkit berdiri kembali untuk menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena atas segala penyertaan-Mu, segala pengasihan-Mu, kami dapat kembali berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama beribadah, ibadah persekutuan teruna ya Tuhan. Berkatilah kami semua. Ini doa yang kami sampaikan. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pujian yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-65 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Kakak akan bacakannya. Nyanyian syukur karena berkat Allah, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup, karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi ketakutan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat, untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, mari kita mengangkat pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sungguh bersuka cita kita boleh kembali bersama-sama memuji nama Tuhan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna saat ini. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Sang Firman, kami bersyukur untuk cinta dan kasih Tuhan yang selalu melingkupi kami. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang membimbing kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh dengan baik dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih lagi, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teruna-teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan membaca renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai yang ke-16. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di depan pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka, masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja, mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita.
Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Teruna-teruna yang dikasih Tuhan, dipersilakan untuk duduk. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berani mengambil keputusan. Yang terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. Kita sebagai teruna-teruni kehidupan seorang remaja pasti sering sekali diperhadapkan pada posisi untuk mengambil keputusan. Dan yang menyebabkan kita terkadang menjadi galau, menjadi takut. Apakah keputusan yang kita ambil itu benar atau tidak? Apakah keputusan yang kita ambil itu menyenangkan kita atau tidak? Kedepannya akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita atau tidak? Kita sering dilema, galau ketika harus diperhadapkan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan itulah renungan kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk berani mengambil keputusan dengan melihat cerita 4 orang yang memiliki sakit kusta. Pada zaman dahulu di pembacaan kita, kerajaan Israel di peta yang kakak tampilkan, itu sedang diserang, sedang dikepung oleh tentara dari kerajaan Aram. Kalau teman-teman bisa perhatikan dengan baik di peta yang kakak tampilkan, kerajaan Israel itu yang warna biru. Lalu di samping kiri atasnya, atau kalau kita lihat dari layar kaca kita, itu sebelah kanan atasnya ada kerajaan Aram. Nah, kerajaan Aram inilah yang sedang menyerang wilayah kerajaan Israel, tepatnya di ibu kota kerajaan Israel. Kalau teman-teman lihat ada gambar bintang, yaitu kota Samaria. Waktu itu para tentara kerajaan Aram sedang mengepung kota Samaria. Jadi orang-orang yang berada di kota Samaria tidak bisa keluar, tidak bisa masuk, karena mereka dikelilingi oleh para tentara-tentara dari kerajaan Aram yang sedang menjajah wilayah Israel, yang sedang melakukan penjajahan ke wilayah Israel. Nah, di gerbang kota Samaria terdapat 4 orang yang sedang berpenyakit kusta. 4 orang ini sedang memiliki kegalauan harus atas pilihan hidup yang mereka ambil. Karena apa? Mereka menyadari wilayah Samaria sedang dikepung, berarti tidak akan ada pasokan makanan di sana. Sedangkan mereka yang berdiri sedang tinggal di pintu gerbang kota juga galau, stok makanan kita habis. Jadi 3 orang penyakit kusta ini galau, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Karena pada tradisi saat dulu, pada zaman perjanjian lama, orang yang penyakit kusta itu akan dikucilkan, akan dijauhkan. Mereka juga merasa minder ketika mereka masuk ke dalam kota, mereka akan ditolak. Jadi 4 orang penyakit kusta itu di gambar selanjutnya itu menghadapi 3 pilihan. Yang pertama, mereka masuk ke wilayah Samaria yang dikepung tadi, tapi mereka tetap bisa merasakan kelaparan. Itu juga pasukan makanan di Samaria tidak ada.
Orang-orang di Samaria juga sedang merasa kelaparan karena tidak memiliki stok makanan. Lalu pilihan yang kedua, ketika mereka harus bertahan di pintu gerbang tanpa ada makanan, lama-kelamaan mereka juga bisa mati kelaparan. Pada akhirnya ada pilihan yang ketiga, pilihan yang ada tantangannya. Mereka masuk ke wilayah yang tadi kalau ingat di peta di sebelah kanan atas itu, dari gambar atau sebelah kiri atas dari petanya, wilayah Aram. Dengan tantangan, kalau mereka kedapatan tertangkap sama tentara Aram, mereka bisa tertangkap, lalu mati dibunuh. Atau syukur-syukur mereka tidak tertangkap dan mereka bisa mendapatkan makanan itu. Turun-turun bisa membaca dari ayat 3 sampai ayatnya yang kelima bagaimana kronologisnya. Di tengah kegalauan itu mereka meyakini bahwa Tuhan akan menyertai mereka, bahwa mereka meyakini meletakkan pengharapan mereka akan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan benar saja, ketika mereka mengambil keputusan, berani mengambil keputusan untuk mengambil pilihan yang ketiga, yaitu masuk ke wilayah Aram, dengan tantangan mereka bisa saja ditangkap oleh tentara Aram. Dan ketika mereka memilih mengambil pilihan yang ketiga, dengan keyakinan berpengharapan pada Allah itu, mereka masuk ke wilayah Aram, dan ternyata apa yang terjadi? Di ayatnya yang ke-6, yang di gambar selanjutnya itu ya. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu, di ayat yang ke-7, bangkitlah mereka melarikan diri. Ternyata Tuhan melihat usaha keempat orang penyakit kusta ini yang berani mengambil keputusan, dan keputusannya didasarkan pada berpengharapan pada Allah. Allah juga bertindak, Allah juga bekerja dengan membunyikan suara kereta, membunyikan suara kuda, dan membunyikan suara tentara. Tujuannya apa? Membuat tentara Aram menjadi takut. Ketika tentara Aram takut, mereka lari karena mereka berpikirnya mereka sedang diserang oleh orang Het dan orang Misraim. Mereka takut, jadi mereka lari. Mereka lari ketakutan meninggalkan wilayah Aram dengan kosong. Sehingga keempat orang sakit kusta masuk wilayah Aram, sudah tidak ada lagi orang, tidak ada lagi tentara. Mereka bisa mengambil makanan, bisa menikmati makanan yang ada di wilayah Aram. Kita mau lihat bagaimana pekerjaan Allah yang begitu nyata ketika umat manusia, ketika kita sebagai manusia mau mengambil tindakan, mau mengambil keputusan, yang keputusannya didasarkan pada berpengharapan kepada Allah, dan mereka memiliki kesatuan hati, meyakini bahwa Allah ada di pihak mereka. Dan itulah bentuk nyata Allah bertindak, berpihak kepada orang-orang yang memiliki pengharapannya pada Allah. Tidak sampai di situ, empat orang sakit kusta ini kembali berani mengambil keputusan yang kedua. Keputusannya apa, Kak? Ketika mereka sedang menikmati berbagai makanan yang ada di kota Aram ini, mereka teringat dengan saudara-saudara mereka yang ada di kota Samaria, yang pada saat itu juga sedang menderita kelaparan, yang pada saat itu juga tidak memiliki stok makanan. Di gambar yang selanjutnya di kota Samaria. Pada akhirnya mereka berani mengambil keputusan kembali untuk kembali ke kota Samaria dengan memberitahukan kepada orang-orang di Samaria bahwa ada makanan yang terhidang di kota Aram. Mereka berani mengambil keputusan karena mereka meyakini bahwa Tuhan bersama mereka. Bisa saja ketika mereka mengambil keputusan yang kedua ini, mereka bisa ditolak oleh masyarakat di Samaria, oleh orang di Samaria, karena melihat mereka, orang sakit kusta ngapain kita percaya? Orang sakit kusta jauh-jauh, kita takut nanti kita tertular penyakit kulitnya. Mereka tidak memikirkan hal itu, tapi mereka mengutamakan kasih karena mereka mengingat saudara-saudara mereka. Sehingga mereka berani mengambil keputusan yang kedua untuk kembali ke Samaria dengan memberitakan berita bahwa di kota Aram terhidang makanan, berbagai makanan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, ketika
4 orang sakit kusta ini datang kepada penjaga pintu gerbang kota. Dan penjaga pintu gerbang kota menyampaikannya kepada raja. Dan raja pun ingin membuktikan bahwa bagaimana di wilayah Aram sudah aman belum. Dan terbukti ternyata sudah aman sehingga mereka pun berangkat ke kota Samaria untuk menikmati berbagai makanan yang ada di kota Aram. 4 orang sakit kusta itu tidak melupakan orang-orang yang telah menolak mereka. 4 orang sakit kusta berani mengambil keputusan untuk kembali ke kampung mereka, untuk mau membagikan berkat, berbagi kasih kepada orang-orang yang justru menjauhi mereka, orang yang justru menolak mereka. Pada pagi hari ini kita belajar dari 4 orang berpenyakit kusta yang mengambil 2 keputusan berani. Yang pertama, keputusan yang mereka ambil, mereka berani masuk ke kota Aram untuk mencari makan. Dan Tuhan berkehendak bagi mereka, kota Aram dikosongkan, tentara-tentara Aram keluar oleh dengan 3 bunyi yang sudah kita bahas bersama tadi. Keputusan yang kedua, mereka berani kembali ke Samaria untuk membagikan kasih, membagikan berkat kepada orang-orang yang justru menolak mereka. Karena terkadang orang terdekat dapat menjadi orang yang asing bagi kita. Nah, apa refleksinya bagi kita teruna-teruni yang dikasihi Tuhan? Seringkali kita galau. Gambar ini yang kakak tampilkan, ada seorang remaja putra dan remaja putri yang galau memikirkan segala hal kehidupan, memikirkan pendidikan, kelanjutan sekolah, nanti SMA di mana, kuliah di mana, naik kelas atau tidak, memikirkan pasangan, memikirkan pacar, atau mungkin di antara kita sudah ada yang memikirkan besok kita harus makan apa ya, besok kita harus minum apa ya, minggu depan kita masih bisa pakai pakaian yang rapi nggak ya. Ada juga yang sudah bergumul dengan usaha dan pekerjaan orang tuanya. Ada juga yang galau kalau melakukan keputusan ini bisa dijauhkan teman. Atau ketika saya tidak berani mengambil pilihan ini, teman-teman tidak akan lagi datang ke saya. Kegalauan-kegalauan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Tindakan yang sudah kita kerjakan terkadang juga memberikan dampak dalam kehidupan kita yang terus berlanjut. Seperti yang kakak dikatakan di awal tadi. Sebagai seorang remaja, kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai keputusan. Untuk itu, melalui renungan ini, melalui kisah yang sudah kita baca bersama, di tengah kegalauan kita, di tengah kerapuhan kita sebagai manusia biasa, mari berani mengambil keputusan. Berani mengambil keputusan dengan 3 dasar yang harus kita miliki, seperti yang dilakukan 4 orang sakit kusta itu. Apa saja dasarnya, Kak? Pertama, milikilah hatimu yang berpengharapan hanya pada Yesus Kristus, seperti yang dilakukan 4 orang sakit kusta. Dengan begitu, segala keputusan yang kita ambil, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan topang, dan Tuhan bekerja atas keputusan yang kita ambil itu. Yang kedua, miliki kesatuan hati, tidak lagi hatinya mendua. Aduh, ada keraguan. Kalau saya ambil seperti ini, kira-kira saya masih punya teman nggak ya? Kira-kira kalau saya memilih studi saya seperti ini, bagaimana ya? Kalau saya harus sekolahnya merantau, kalau saya harus melanjutkan studi di tempat lain, bagaimana ya nanti nasib orang tua saya? Saya nggak bisa jauh dari orang tua, saya harus mencari teman yang baru lagi, kehilangan teman yang ada di sini yang sudah seperti saudara. Ketakutan-ketakutan itu harus kita hilangkan ketika kita berani mengambil keputusan dengan memiliki hati berpengharapan pada Yesus. Memiliki kesatuan hati yang meyakini bahwa Tuhan turut bekerja. Jangan takut dengan keadaan dunia ini, karena Tuhan pasti akan menutup bungkus kita, melindungi kita, menjauhkan kita dari segala hal kejahatan. Berani mengambil keputusan dengan memiliki keyakinan hati, kesatuan hati, bahwa hati kita hanya berpengharapan hanya pada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, seperti yang dilakukan 4 orang sakit kusta tadi, tetap menerapkan kasih ketika mereka mengambil keputusan yang mungkin saja mereka ditolak oleh sekeliling kita. Tetap lakukan kasih. Segala keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini pasti memiliki resiko penolakan dari orang-orang di sekitar kita.
Tidak bisa keputusan yang kita ambil itu menyenangkan semua orang. Pasti ketika kita mengambil suatu keputusan, ada keputusan yang membuat orang di sekitar kita menjadi tidak suka sama kita. Ada keputusan yang mungkin membuat orang lain menjadi membenci kita karena keputusan-keputusan yang kita ambil. Contohnya, ketika kita bergaul, ada teman yang mengajak kita bergaul untuk mencoba narkoba, mencoba rokok, mencoba minuman-minuman keras. Kita mengambil keputusan untuk tidak melakukan hal itu, untuk tidak mengikuti keinginan-keinginan pergaulan teman kita. Dan keputusan yang kita ambil bisa membuat kita dijauhi teman kita. Bisa membuat teman kita membenci kita dengan mengatakan kita sok suci, sok bersih. Bisa saja. Tapi bagaimana konsekuensinya ketika kita berani mengambil keputusan kita sebagai teruna-teruni Kristen tidak melakukan pergaulan yang salah? Terus teman-teman kita yang tidak suka sama kita membenci mereka? Kita tetap menerapkan kasih kepada mereka. Kita tetap mengasihi mereka. Jangan sampai kita membenci orang-orang yang menolak kita dalam pergaulan kita. Jangan sampai kita seperti mereka yang tidak memiliki kasih. Tapi tetaplah menerapkan kasih kepada mereka yang mungkin saja menolak kehadiran kita. Teruna-teruni yang dikasih Tuhan, kakak punya aktivitas. Teruna-teruni boleh men-sharekan bagaimana pengalaman hidup teruna-teruni ketika berani mengambil keputusan. Dan ceritakan bagaimana kuasa Tuhan hadir juga menolong teruna-teruni ketika berani mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupannya. Teman-teman boleh sharekan di grup atau storytelling menceritakannya, atau juga boleh melalui chat. Kalau malu boleh japri ke kakak-kakak lainnya. Kalau malu men-sharekannya di grup WA kita. Nah, teruna-teruni yang dikasih Tuhan, mari melanjutkan kehidupan kita dengan berani mengambil keputusan. Miliki hati yang berpengharapan dan kesatuan hati bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita, dan tetaplah menerapkan kasih ketika kita berani mengambil keputusan-keputusan hidup ini. Selamat mengambil dengan berani setiap keputusan-keputusan dalam kehidupan ini. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita mengangkat pujian dari Kitab Bakti 50, Perubahan Ajaib. Teruna yang dikasih Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh rekan-rekan kita, teruna-teruni, dan ditutup oleh Kak Jo sendiri. Mari kita berdoa. Satu dalam doa, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada minggu kali ini kami bisa berkumpul kembali. Tuhan, kali ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami, terutama untuk bangsa Indonesia supaya lebih maju, lebih damai, dan juga lebih sejahtera. Tuhan, kami juga ingin mendoakan para pemimpin bangsa kami agar diberikan hikmat untuk memimpin bangsa kami dengan baik dan benar. Tuhan, jadikanlah bangsa ini bangsa yang takut akan Tuhan supaya selalu memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas semua berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih diboleh beribadah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa secara khusus untuk gereja dan pelayanan. Tuhan, biarlah Engkau pakai gereja Tuhan dan juga para pelayan. Tuhan, dimampukan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan terus pakai mereka untuk
menyebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk gereja GPIB, Siloam secara khusus, dan juga para pelayan, baik pendeta, presbiter, majelis, dan juga para pelayan, baik pelayan PA, PT. Biarlah Tuhan akan terus memakai gereja GPIB dan para pelayan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami hingga saat ini. Berbagai keputusan telah kami ambil dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami selalu merasakan cinta dan kasih Tuhan selalu menuntun dan menguatkan kami dalam menjalani berbagai dinamika kehidupan hingga saat ini. Kedepan ya Tuhan, kami akan menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kami. Kami juga akan diperhadapkan untuk mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai remaja ya Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini, kami mohon hikmat dan bimbingan Tuhan saja, agar kami boleh berani mengambil keputusan seturut kehendak Tuhan. Dan ketika kami meyakini akan keputusan yang kami ambil, kami mohon juga tuntunan dan bimbingan Tuhan untuk kami menjalankan, agar kami bisa kuat menjalankan segala keputusan yang kami ambil. Kami mau memiliki hati yang berpengharapan, kesatuan hati hanya pada Yesus Kristus untuk setiap keputusan yang akan kami ambil. Dan kami siap menerima segala risiko yang ada ketika kami berani mengambil keputusan-keputusan tersebut. Kami meyakini bahwa akan ada pihak-pihak yang tidak menerima akan keputusan yang kami ambil. Tapi kami mau tetap menerapkan kasih bagi mereka. Sebagai wujud nyata kami anak-anak Tuhan yang menampilkan kasih Kristus dalam kehidupan dan pergaulan kami sehari-hari. Sepekan yang mendatang kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam pendidikan kami, kegiatan sekolah kami, kegiatan belajar mengajar kami, agar kami boleh fokus dalam setiap proses belajar mengajar yang ada. Kami diberikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan dalam mengatur waktu untuk belajar maupun dalam bergaul sehari-hari. Kami menyerahkan juga untuk orang tua kami dalam usaha dan pekerjaannya. Tuhan memberkati agar melalui usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan sehari-hari boleh mendatangkan berkat yang datang daripada Tuhan saja untuk kami sebagai anak-anak maupun kami di dalam kehidupan keluarga kami. Kami menyerahkan untuk kesehatan pribadi kami, turuna-turuni, sanak saudara kami, bahkan orang tua kami, yang mungkin di antara kami pada saat ini sedang sakit. Kami menyerahkan proses penyembuhan melalui kuasa Tuhan, biar Tuhan saja yang melawat setiap pribadi kami yang sedang sakit pada saat ini, dan Tuhan saja yang memulihkan, agar kami sebagai turun-turun maupun orang tua boleh kembali melaksanakan kehidupan kami sebagaimana mestinya. Kami juga mau mendoakan kehidupan berpelayanan yang ada di gereja kami, secara khususnya Pelkat Persekutuan Teruna, bagi kakak-kakak layan yang telah memberi diri untuk melayani. Tuhan memberkati setiap pribadi mereka, agar mereka boleh memberi diri hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Itu juga program yang sudah dirancangkan, biarlah boleh berjalan sesuai kehendak dan rancangan Tuhan Yesus Kristus saja. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk segala dosa yang telah kami perbuat sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Suci dan kudus dan berkenanlah kembali dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan saja yang membimbing dan menuntun kami untuk menjalani kehidupan, dan ketika kami nanti mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, sang sumber kehidupan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membuat cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari Efesus 5 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebelum itu kakak ingin memberitahukan kalau
adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop dan kemudian dituliskan PLKTT untuk dititipkan ke orang tua adik-adik masing-masing dan dibawa di ibadah hari Minggu. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Sama-sama berdoa, kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, berkatilah persembahan kami dan juga tangan-tangan yang telah memberikannya ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan. Haleluya. Amin. Warta Persekutuan Teruna. Yang pertama, terima kasih kepada Bang Joshua yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti ibadah pada minggu ini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 25 April hingga tanggal 2 Mei 2021. Kita juga bakal ngadain ibadah peralihan dari PT ke GP. Nanti waktunya akan diinformasikan kembali. Dan juga kepada adik-adik yang belum mengisi biodata bisa mengisi formnya dan linknya ada di grup WhatsApp. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teruna-teruna yang dikasih Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam pergaulanmu sehari-hari dengan berani mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupanmu dengan memiliki pengharapan dan kesatuan hati hanya pada Yesus Kristus, dan tetaplah terapkan kasih dalam setiap keputusan yang kamu ambil. Mari kita memohon berkat daripada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Sang Sumber Kehidupan dan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupan teruna-teruni yang untuk berani mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupannya, dan oleh hikmat dan bimbingan Tuhan Yesus saja, teruna-teruni dituntun dan dibimbing untuk menjalani kehidupan dari sejak semula, saat ini, sampai kekal selama-lamanya. Amin.
Turunan yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat mengambil keputusan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.